Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين rahimani Allahu wa iyyakum. Saudara-saudara sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul dalam upaya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui majelis ilmu din, yang semoga melalui majelis ini kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua. Allah menambahkan kebaikan dan amal saleh ya untuk kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala tetapkan kita sebagai hamba yang istiqamah di jalan ketaatan, di jalan kebaikan, sampai Allah tetapkan kita sebagai orang yang saleh di sisi Allah Azza wa Jalla. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mempelajari dan mengamalkan ajaran Islam sampai akhir zaman. Baik ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Pada malam ini insyaallah kita masuk kepada hadis as-sabi', hadis ke-7 dari hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, an Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim, rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Ruqayyah Tamim ibn Aus Ad-Dari, semoga Allah meridai beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah. Ad-din an-nasihah. Agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Qulna, maka kami, yaitu para sahabat, bertanya, liman ya Rasulullah? Ya Rasulullah, nasihat untuk siapa agama ini? Qala lillahi, untuk Allah. Wali kitabihi, untuk kitab Allah. Wali rasulihi, untuk rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wali a'immatil muslimina, dan kepada para imam kaum muslimin. Wa ammatihim, dan juga kepada keumuman, ya, awamnya kaum muslimin, atau kepada semua kaum muslimin. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis tentang agama adalah nasihat ini, kata para ulama, dia adalah termasuk hadis yang dia adalah hadis yang disebutkan seperempat agama, ya, seperempat agama dalam hadis ini. Atau dikatakan bahwa hadis ini mengandung seperempat ajaran agama Islam. Al-Imam Ibnu Rajab mengatakan, kata beliau, hadis ini termasuk salah satu dari hadis-hadis yang merupakan pokok ajaran Islam. Berkisar diantaranya ajaran Islam.
Karena kaitan dengan apa? Nasihat kepada Allah. Ya, nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala. Nasihat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada kitabullah azza wa jal, kepada para imam, para umara, para pemimpin, para ulama, dan kepada kaum muslimin semuanya. Maka pantas dikatakan sebagai seperempat ajaran Islam dalam hadis ini. Kita baca syarah hadis ini dari syarah Arba'in Nawawi yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kata beliau, wa fi ba'di alfazihi ad-dinu an-nasiha. Di sebagian lafaz hadis ini, Nabi mengulang 3 kali pengulangan. Ad-dinun nasiha, ad-din an-nasiha, ad-din an-nasiha. Agama adalah nasihat. 3 kali diulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pengulangan semacam ini, kata para ulama, menunjukkan dia sangat penting. Sesuatu yang urgen di dalam agama kita, sehingga diulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama adalah nasihat. Karena tegaknya Islam dengan nasihat. Yang mana nasihat ini sebuah kata para ulama yang berarti berasal dari kata khalasa, nasoha yakni khalasa. Dalam makna bahasa, khalasa artinya menyaring, menyaring sesuatu, memfilter sesuatu. Nasoha yakni khalasa atau khalasa, menyaring sesuatu yang terbaik, berikan yang terbaik. Maka dari makna bahasa ini kita bisa paham, ternyata maksud dari agama nasihat untuk Allah artinya apa? Berikan yang terbaik untuk Allah. Agama ini adalah nasihat, yakni kata para ulama, amalan, perbuatan untuk Allah, berikan perbuatan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah arti daripada agama adalah nasihat, berikan yang terbaik. Makanya orang yang jika dia memberikan nasihat, selalu diberikan yang baik-baik agar orang itu menjadi baik. Karena yang diberikan ini yang terbaik, bukan yang buruk. Kalau memberikan yang buruk bukan nasihat namanya, tapi dia adalah keburukan. Namun nasihat, berikan yang terbaik, yang sudah disaring, yang sudah difilter, yang sudah dipisah-pisahkan mana yang buruk-buruk, bukan yang terbaik. Ini adalah nasoha, yakni khalasa. Nasoha khalasa. Dan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa ada 5 atau 6 nasihat diberikan kepada 6 orang, 6 kelompok. Yang pertama di sini disebutkan an-nasihatu lillahi azza wajal, nasihat untuk Allah. Nasihat bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa kata para ulama? Makna kandungan dari nasihat bagi Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, mengandung 2 makna. Yang pertama, ikhlasul ibadati lahu, yaitu memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. La riya'an, tidak ada riya'. Wala sum'ah, tidak ada sum'ah untuk disimak, untuk dipuji oleh manusia. Tidak. Namun dia adalah murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini makna kandungan pertama dari nasihat bagi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin orang bertanya, apa arti memberikan nasihat kepada Allah? Ternyata nasihat adalah sebuah kalimat yang sangat luas dan berarti memberikan yang terbaik kepada orang. Tidak berarti bahwa kita memberikan nasihat kepada Allah bahwa segala sesuatu itu dari sebuah kesalahan maka diberikanlah teguran atau pencerahan, bukan hanya itu. Jadi nasihat bukan hanya berupa teguran, pencerahan sebagaimana makna yang kita fahami sesama manusia.
Ternyata nasihat adalah makna yang luas yang berarti memberikan yang terbaik, memberikan yang terbaik. Maka yang pertama kata beliau, makna nasihat bagi Allah yang pertama adalah mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lainnya, bukan kepada kuburan, bukan kepada patung-patung, bukan kepada dukun, setan, jin dan seterusnya. Ya, karena jika ibadah kepada yang lainnya berarti orang adalah nasihat kepada benda-benda tersebut, memberikan yang terbaik kepada benda-benda tersebut. Yang namanya ibadah ia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berbuat kesyirikan, orang yang dia riya dalam ibadah, orang yang dia mengharapkan sesuatu dari ibadah dia, maka orang itu tidak dikatakan nasihat bagi Allah. Namun dia adalah telah berbuat kesyirikan, mengotori hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib dia berikan kepada Allah Azza wa Jalla. Asani, makna kedua daripada nasihat bagi Allah Azza wa Jalla, kata beliau, asy-syahadatu lahu bil wahdaniyatihi fi rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatih. Yang kedua yaitu memberikan persaksian bagi Allah akan ketauhidan yang Allah miliki, keesaannya, maha tauhid, tauhid di dalam rububiyah Allah Azza wa Jal, tauhid juga di dalam uluhiyahnya, dalam ibadah kepadanya, di dalam nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini dua makna kata Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, makna dari nasihat bagi Allah Azza wa Jalla. Jadi memberikan persaksian akan ketauhidan kepada Allah, memberikan persaksian hanya Allah yang diibadahi. Makna daripada syahadat la ilaha illallah, ya, bahwasanya orang yang dia muslim akan mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Tidak ada ilah yang hak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berarti memberikan nasihat bagi Allah Azza wa Jal adalah bertauhid kepadanya dengan sebenar-benar tauhid. Dan banyak kaum muslimin di zaman kita, di era kita, ya, tidak memberikan nasihat terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Hal ini real, ya, dibuktikan dengan banyaknya mereka minta kepada dukun. Dibuktikan ya dengan adanya kenyataan mereka minta kepada kayu-kayu, minta kepada kuburan, minta ke gunung-gunung dan memberikan sesembahan kepada yang lainnya, yang memang hal itu merupakan lawan daripada nasihat kepada Allah Azza wa Jal, yaitu mereka berbuat kesyirikan dalam peribadatan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua di sini disebutkan nasihat bagi kitab Allah Azza wa Jal. Wan nasihatu li kitabihi tatadammanu umuran. Kata beliau, nasihat bagi kitab Allah Azza wa Jal mengandung beberapa perkara. Yang pertama, ya, az-zubbu an bi an yazubbal insanu anhu tahrifal mubtilin. Yaitu membela kitabullah Azza wa Jal dengan seseorang membela akan Al-Quranul Karim, menyelamatkannya dari tahrif, usaha orang-orang yang ingin merusak, mengganggu keutuhan kalamullah Azza wa Jal Al-Quranul Karim. Wa yubayinu butlana tahrifi man harraf, dan menjelaskan kebatilan, kerusakan orang-orang yang berusaha untuk mentahrif akan kandungan-kandungan Al-Quran. Ya, ini nasihat kepada Al-Quran. Yang pertama tadi menolong, menjaga Al-Quran, menjaga akan Al-Quranul Karim, termasuk di dalamnya mempelajarinya dengan tajwidnya, bacaan yang benar, yang bagus, menyampaikan akan kandungan-kandungannya, serta memberikan pembelaan kepada orang-orang yang hendak merusak akan makna-makna Al-Quran. Di zaman kita banyak orang semacam ini. Mereka berusaha untuk mengeluarkan sebuah hukum, sebuah keyakinan
dengan cara membenturkan ayat dengan ayat yang lainnya. Makanya banyak kita mendengar orang-orang di zaman kita, mereka mengatakan, kami tidak menolak ayat Al-Quran, tapi yang kami tolak itu, kata mereka, tafsiran yang tidak lagi relevan dengan zaman ini, kata mereka. Sehingga ya sebagian ayat itu hendaklah ditafsirkan, difahami sesuai dengan zaman kita. Ini bahasa mereka. Sehingga kalau ada ayat Al-Quran yang berbicara tentang potong tangan, ya Allah mengatakan, "Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma." Pencuri laki dan perempuan potong tangan keduanya. Dalam Islam ada hukum potong tangan bagi maling, bagi pencuri jika terpenuhi syarat-syaratnya. Ya, jumlah kadar yang dicuri, di mana dicuri dan seterusnya itu ada syarat-syaratnya. Ya, di zaman Nabi dan para sahabat mereka potong tangan orang-orang yang mencuri. Nah, ada orang-orang di zaman kita mengatakan bahwa potong tangan ini bukan lagi difahami dengan makna tekstual. Yakni, kata mereka, hendaklah difahami dengan zaman saat ini. Karena jika kita potong tangan orang, potong tangan yang fisik, tangan fisik, maka ini adalah pelanggaran kepada hak asasi manusia. Ini bahasanya mereka. Ini juga bentuk usaha ya mereka untuk merusak akan kalamullah azza wajalla dari sisi makna dan kandungan. Sehingga apa kata mereka? Maksud potong tangan dalam ayat itu adalah diborgol, diikat tangannya sehingga seakan-akan terpotong. Nah, ini naudzubillahi min dzalik. Banyak orang demikian menafsirkan Al-Qur'an dengan bahasa ya bahasa kekinian, padahal mereka jauh dari ya bahasa kekinian yang sebenarnya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah ada ya usaha kita untuk memberikan nasihat ya, nasihat bagi kalamullah, kitabullah, dalam hal ini membelanya, menolongnya ya, dan semisal itu dari orang-orang yang berusaha untuk merusak kalamullah. Nah, ini terjadi dari zaman ke zaman. Ada orang yang berusaha merusak Al-Quran dengan misalkan contoh disebutkan di zaman dinasti Utsman, dinasti Utsmani, ada orang-orang salib, orang-orang Nasara yang datang ya untuk merusak Al-Quranul Karim dengan membuang satu kata di dalam Al-Quran. Disebutkan misalkan dalam Al-Quran, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Allah katakan di sana, وَمَنْ يَبْتَغِي, barang siapa yang mencari ya ghaira, selain Islam sebagai agama, Allah tidak akan terima agama itu. Maka orang-orang salib datang dan mencetak Al-Quran baru dengan membuang kata ghaira. Waman yabtaghi, dibuang kata ghairanya menjadi waman yabtaghil Islam. Barang siapa yang menjadikan Islam sebagai agama, ini maksudnya, na'udzubillahi min dzalik. Barang siapa yang menjadikan Islam sebagai agama, Allah tidak akan terima. Dibuang kata ghair yang berarti tidak. Dibuang kata tidaknya di sana. Maka ada anak kecil menghafal ayat tersebut. Ketika membaca sebuah mushaf, Al-Quran cetakan dari versi cetakan mereka, orang-orang kufar, maka anak kecil yang berumur 6 atau 7 tahun, ketika dia menghafal, ya, membaca Al-Quran yang cetakan dengan cetakan yang rusak tadi, dia melaporkan kepada khalifah bahwa ini Al-Quran salah, karena dia hafal dari guru-gurunya ada kata ghair, wa man yabtaghi ghairal islami dinan. Maka dikumpulkan Al-Quran dengan cetakan itu di zaman dinasti Utsmani, kemudian dibakar, dimusnahkan oleh khalifah di kala itu. Barangkali sekarang tidak ada yang berani demikian, ya. Namun mereka datang dengan model baru, gaya baru, mentahrif, membuang sebagian hukum Allah, ya, dengan berbagai alasan, dengan alasan tidak lagi relevan dengan zaman, dengan alasan bertentangan dengan HAM dan bertentangan dengan tradisi, sebagian mengatakan bertentangan dengan Nusantara, sebagian beralasan dengan berbagai macam alasan yang lainnya, yang semuanya itu adalah upaya merusak akan kalamullah azza wa jal. Dan Allah
pasti akan menolong agamanya. Makna kedua kata beliau, tasdiqu khabari tasdiqan jaziman la mariyata fih falau kazzaba khabara min akhbaril kitab lam yakun nasihan wa man syakka fihi wa taraddad lam yakun nasihan. Kata beliau, makna kedua daripada nasihat bagi kitab Al-Quranul Karim, membenarkan informasinya dengan pembenaran yang jazim, yang paten, yang kokoh, dan tidak ada ragu-ragu di dalamnya. Dan jika ada orang yang mendustakan sebuah ayat daripada Al-Quran, maka dia tidak termasuk orang yang membagi atau memberikan nasihat kepada Al-Quran. Bahkan dalam pandangan ulama kita, dia telah kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Ali mengatakan, barang siapa yang menolak satu huruf saja, satu huruf dari Al-Quran, dia telah kufur kepada Allah Azza wa Jalla dan dia telah murtad dari Islam. Maka kita harus membenarkan informasinya. Tasdiqu khabarih tasdiqan jaziman. Membenarkan informasi Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Tidak boleh mendustakan. Ya, tidak boleh mendustakannya. Tentang apa saja. Ya, tentang surga, tentang neraka, dan seterusnya. Dan seterusnya. Atau ragu-ragu tentang hukumnya. Tidak boleh. Ya. Syakka fihi wa taraddad, dia ragu-ragu tentang hukum Al-Quran, maka dia tidak menjadi orang yang memberikan yang terbaik kepada kalamullah. Dia masih ragu-ragu, bahkan dia dikatakan bisa jadi kufur kepada Al-Quranul Karim. Contoh di zaman kita banyak orang yang terkadang tidak setuju dengan hukum-hukum Allah, hukum waris misalkan. Ya, bahwa di sana Allah mengatakan lizzakari mislu hadzil unsayaini. Bagi laki-laki dia dapat 2 bagian perempuan dalam harta warisan. Ada orang datang, ya bagaimana ini tidak adil, ini kezaliman, ini dan seterusnya kata dia, maka dia ragu tentang hukum Allah Azza wa Jal. Orang ini bisa jadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa sadar dia telah keluar daripada ajaran agama Islam karena dia ragu-ragu akan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan kita fahami bahwa hukum Allah adalah pasti benar, pasti adil dan tidak ada kezaliman di dalamnya. Semua informasinya, informasi tentang kufurnya Firaun, tentang berita umat-umat sebelum kita yang Allah binasakan mereka karena mereka membuat patung, karena mereka menyembah patung, karena mereka menyembah kuburan para nabinya, para walinya. Ya, hendaklah kita benarkan hal itu sebagaimana terjadi pada kaum Nuh alaihi salam. Mereka membuat gambar, lukisan orang saleh yang kemudian mereka buat patungnya, yang berakhir puncaknya mereka sembah patung, tidak lagi sembah Allah Subhanahu wa taala. Ini kita benarkan informasinya. Sebagaimana penafsiran salaf Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma memberikan penafsiran demikian tentang kaum Nuh. Ini kita benarkan, ya, bahwasanya ini perbuatan kesyirikan. Menggambar, membuat patung yang kemudian diminta atas nama penghormatan kepada orang saleh, dan ini terjadi di zaman kita. Ya, namun orang-orang demikian yang melakukannya tidak sadar mereka telah berbuat sesuatu yang bukan berbagian daripada memberikan terbaik kepada kalamullah. Yang ketiga kata beliau, imtithalu awamirihi, yaitu melaksanakan perintah-perintahnya. Fama warada fi kitabillahi min amrin famtathilhu fa in lam tamtathil lam takun nasihan lah, yaitu mengerjakan perintahnya. Ini makna ketiga dari nasihat kepada Al-Quran. Mengamalkan. Ya, banyak perintah dalam Al-Quran, ya. Rukun sudah jelas ada di dalam Al-Quran. Kemudian hal-hal lain. Selain rukun Islam, rukun iman, juga banyak perintah yang lainnya atau larangan-larangan yang lainnya yang harus ditinggalkan. Yang hendaklah ditinggalkan oleh manusia. Larangannya atau bahkan perintahnya hendaklah dilaksanakan. Karena ya walaupun hal itu tidak masuk kepada bagian dari rukun Islam, namun ada ancaman-ancamannya. Ancaman-ancamannya. Di antaranya misalkan Al-Quran memerintahkan agar kita selalu membaca Al-Quran. Watlu ma uhiya ilaika min rabbika. Bacalah Al-Quran kata Allah.
bacalah dia dan ya pahami akan maknanya. Namun dalam hal ini pun banyak orang yang mereka tidak mau untuk ya dengan berbagai alasannya kurang semangat untuk mempelajari akan kalamullah ini. Bukankah dia bagian daripada nasihat kepada kalamullah, yaitu memberikan yang terbaik kepada kitabullah azza wa jal, ya. Dan memang fitnah akhir zaman, fitnah di mana kaum muslimin lebih senang dengan alat komunikasinya daripada kalamullah azza wa jal. Sibuk dengan hal itu ya, dan kurang membaca akan kitabullah, tajwidnya, tahsinnya, dan juga ya tadabbur, bahkan mempelajari bahasa Al-Qur'an sendiri ya jarang orang tertarik untuk mempelajari akan bahasa Arab. Wajtinabu ma naha anhu fa idza lam taf'al lam takun nasihan lah, dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali larangan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, sampai-sampai para ulama mengarang buku tentang Mausu'atul Manahi. Mausu'atul Manahi, kumpulan ya ensiklopedia larangan-larangan Al-Qur'an yang dikarang oleh para ulama Islam. Yang keempat, ya tadi meninggalkan. Yang kelima, antu'mina bi anna ma tadammanahu minal ahkam huwa khairul ahkam. Beriman bahwa apa yang dikandung oleh Al-Quran dari hukum-hukum dia adalah hukum yang terbaik. Hukum terbaik. Wa annahu la hukma ahsan min ahkamil Qur'anil Karim. Dan bahwa tidak ada hukum terbaik daripada hukum Al-Quran itu sendiri. Ya. Beriman kepada yang dikandungkan oleh Al-Quran, kita jadikan dia sebagai sumber hukum. Ya. Ini bagian dari memberikan yang terbaik kepada Al-Quran. Nasihat kepada Al-Quran yang terbaik adalah beriman tentang hukum-hukum yang dikandungkan oleh Al-Quran tersebut. Dan beriman bahwa tidak ada yang terbaik kecuali Al-Quran. Dan hendaklah hal ini menjadi dustur, menjadi qanun, menjadi undang-undang hidup kita ya sehari-hari. Dalam berbangsa, bernegara, dalam bersosial, berumah tangga, Al-Quran menjadi panutan kita. Bahkan Allah mengatakan, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Ya, bagi siapa yang tidak berhukum dengan Al-Quran, dia kafir. Baik dalam pribadi dia, dalam rumah tangga dia, sosial masyarakatnya, atau bahkan di dalam ya perusahaan dia, di dalam pekerjaan, bahkan dalam lingkungan berbangsa dan bernegara, hendaklah Al-Quran menjadi dasar ya hukum, dengan sebab dia adalah hukum yang terbaik yang Allah turunkan kepada manusia. Yang keenam, antumina bi anna hadzal Qur'ana kalamullah. Hurufuhu wa ma'nahu takallama bihi haqiqatan wa talaqahu Jibrilu minallahi azza wa jal. Bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah. Ya, hurufnya dan maknanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalamullah, perkataan Allah yang Allah berbicara dengannya. Ya, dan juga maknanya, hakikat dia adalah kalamullah, bukan makhluk sebagaimana akidah ahli sunnah wal jamaah. Al-Quran adalah kalamullah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini makna kandungan dari hadis ini, bahwa nasihat untuk kitabullah. Yang ketiga, nasihat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ya, wan nasihatu li rasulih sallallahu alaihi wasallam takunu bi umurin minha, yaitu nasihat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengandung ya, beberapa perkara juga. Yang pertama, tajridul mutaba'ati lah wa alla tattabi' ghairah, yaitu memurnikan mutaba'ah, ketaatan, menjadikan beliau panutan secara murni dan tidak berittiba' kepada yang lain selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ini makna daripada nasihat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti petunjuk beliau dan tidak mengikuti petunjuk yang lainnya dalam urusan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah ittiba ini ya sering diulang bahwa kewajiban kita untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam amalan, dalam kita beribadah, dalam kita bersosial, di dalam kita berumah tangga, dalam kita berkata dan seterusnya, hendaklah Rasulullah sebagai panutan utama kita. Ayat Al-Quran tentang hal ini Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Dan telah ada di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, yaitu suri teladan yang baik bagi orang yang berharap kepada Allah dan berharap kepada beriman kepada hari akhirat, dan dia menyebut Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah dengan zikir yang sangat banyak. Ini nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittiba kepada beliau, yaitu mengerjakan apa yang beliau ajarkan saja dan meninggalkan apa yang beliau larang. Yang kedua, al-imanu bi annahu Rasulullah haqqa, yaitu beriman bahwasanya beliau seorang rasul secara hak benar. Lam yakzib, beliau tidak dusta. Walam yukzab, dan beliau tidak didustai oleh kaumnya di kala itu. Fahuwa Rasulullah sadiqun masduq, beliau adalah seorang utusan Allah yang jujur, benar ya di dalam perkataannya dan juga dibenarkan informasi yang beliau sampaikan. Harus kita ya beriman beliau sallallahu alaihi wasallam seorang rasul yang benar dalam informasi ya dari apa yang beliau sampaikan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, antu'mina bi kulli ma akhbar bihi min al-akhbaril madiyati wal hadirati wal mustaqbalah, yaitu Anda beriman bahwa dengan apa yang beliau kabarkan dari ya kabar-kabar, berita-berita masa lampau yang pernah terjadi atau yang terjadi di zaman beliau, bahkan yang akan datang. Hendaklah kita beriman. Nabi katakan demikian, maka kita imani. Nabi mengatakan akan ada orang-orang yang menghalalkan alat musik, akan ada orang yang menghalalkan perzinaan, menghalalkan khamar dan sutra dan seterusnya. Kita beriman bahwa akan ada orang yang menghalalkan yang haram itu, dan itu terbukti di zaman kita. Banyak orang menghalalkan. Antu'mina, kata yang keempat, antam tasila amrah, yaitu mengerjakan ya perintah beliau. Yang kelima, antajtaniba nahy, yang meninggalkan larangan beliau. Yang Nabi larang, tinggalkan segera. Yang keenam, antazub an syariati, membela syariat beliau sallallahu alaihi wasallam, membela akan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bagian dari nasihat yang terbaik untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bagian membela syariat beliau adalah kita belajar agama. Belajar agama Islam dengan baik, rincian-rinciannya, dari akidahnya, dari ibadahnya, tata cara ibadah yang benar, bermuamalah yang benar. Ini bagian dari pembelaan kita kepada syariat beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang dia tidak memahami akan ilmu ya tentang syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pasti akan menjadi orang yang melecehkan syariat. Karena kebodohan banyak orang yang jatuh kepada pelecehan, kepada merendahkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang mencela jenggot, banyak orang mencela cadar, banyak orang yang mencela akan ibadah-ibadah, tampilan-tampilan yang islami, mereka berusaha untuk mencelanya karena kebodohan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Maka belajar agama Allah bagian dari pembelaan kita kepada syariat Nabi kita mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh kata beliau, anta'taqida anna ma jaa'a an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa huwa kama jaa'a anillahi ta'ala fi luzumil amali bih. Anda berkeyakinan, berkeyakinan bahwa apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia sama persis dengan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala di dalam kewajiban kita beramal dengannya.
Karena yang sahih di dalam sunnah Nabi, maka dia sama halnya dengan yang datang di dalam Al-Quran. Ya, Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Allah berfirman, "Wa man yuti'ir rasula faqad ata Allah." Barang siapa mentaati Rasul, maka dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat lain mengatakan, "Wa ma atakumur rasulu fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Rasulullah ambil, apa yang dilarang maka tinggalkan. Ya. Jadi yang ada di dalam hadis dia adalah sama dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran di dalam kewajiban kita beramal dengannya. Bahkan Al-Quran, As-Sunnah, hadis Nabi, informasi Nabi, hadis-hadis ini adalah penafsir Al-Quran, penjelas Al-Quran, mufassir li kalamillah. Jadi hadis ini, sunnah Nabi ini adalah sebuah penafsiran, penjelas, perinci, penjabar daripada mujmalnya Al-Quranul Karim. Tata cara ibadah kepada Allah rinciannya dalam hadis. Tata cara solat rinciannya dalam hadis. Tata cara zakat rinciannya di dalam hadis. Tata cara makan minum rincian dalam hadis. Tata cara untuk berpakaian rinciannya di dalam hadis. Sebagian dalam Al-Quran. Yang halal dan haram rinciannya di dalam hadis Nabi SAW. Tidak semua disebutkan di dalam kalamullah. Makanya jika ada orang yang mereka mengingkari sunnah Nabi, sama halnya mereka mengingkari Al-Quran. Ada namanya kelompok ingkar sunnah. Mereka hanya mengambil Al-Quran dan tidak mengambil sunnah Nabi SAW. Maka ini mustahil adanya. Bagaimana mereka sholat? Ya, bagaimana mereka berhaji, berpuasa, bermuamalah dan berumah tangga dan seterusnya. Karena tidak ada penjelasan terperinci di dalam Al-Quran. Hal itu semuanya ada di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jelas ayat yang banyak bahwa orang yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad itu dia sudah mengamalkan akan Al-Quran. Dan tidak mungkin terjadi kontradiksi antara ayat dengan hadis. Mustahil ada. Ya, tidak mungkin itu terjadi. Ada ayat yang berlawanan maknanya dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedelapan, nusratun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam in kana hayyan fa ma'ahu wa ila janibihi wa in kana maitan fa nusratu sunnatihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedelapan yaitu membela beliau ketika masih hidup dan berada di sampingnya. Ya, ini terjadi di kalangan para sahabat. Ketika belum masih hidup, banyak sahabat yang membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang, di dalam kondisi aman, beliau dibela oleh para sahabatnya ketika masih hidup. Dan ketika meninggal dunia, kata beliau, membela sunnah beliau, menyebarkannya, mempelajarinya, mengajarkan kepada manusia. Walaupun banyak orang di zaman kita, mereka sudah hampir dikatakan jauh melenceng daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sunnah dianggapnya sebagai yang asing, yang justru yang lawan sunnah, yang bid'ah atau yang makruh dianggap sebagai sebuah hal yang lumrah dan biasa di dalam kehidupan mereka. Dan termasuk bentuk menolong Rasulullah apa yang terjadi di zaman kita, misalkan apa yang terjadi di Prancis dan semisalnya, mereka mencela Rasulullah, melecehkan hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini bagian dari sebuah kemaksiatan yang sangat besar yang kaum muslimin membela Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memberikan pernyataan yang tegas akan kecaman kepada negara tersebut yang dilakukan oleh pemerintah dan para ulama kaum muslimin. Bahkan para ulama kita memboikot produk mereka, sebuah keharusan. Ketika pemerintah mengharuskan, majelis ulama kita mengharuskan, maka setiap kaum muslimin hendaklah membela Nabi dengan cara memboikot produk-produk yang dari negara itu. Atau bahkan negara-negara yang
Sekutu mereka pun hendaklah diboikot juga jika negara-negara itu membela negara yang melecehkan hak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bentuk penolongan, pembelaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadis ini berbicara sesuai dengan kenyataan yang ada yang kita rasakan saat ini. Nasihat kepada Rasulullah membelanya, membela hak-hak beliau dari pelecehan orang-orang yang rusak. Kemudian yang keempat, nasihat li'a'immatil muslimin, nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin. Nasihat kepada pemimpin kaum muslimin di sini, ya, pemimpin kata para ulama ada sinfani minan nas. Ya, dua kelompok manusia yang dikatakan pemimpin kaum muslimin. Yang pertama ulama, ini pemimpin kaum muslimin. Yaitu ulama yang rabbani, yang mereka mewariskan ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilman wa ibadatan wa akhlaqan wa da'watan. Yang mewariskan ilmu, ibadah, akhlak dan juga dakwah. Mereka lah orang-orang yang dikatakan ulul amr, waliul amr, para pemimpin yang mereka didengar, yaitu ulama pewaris Nabi. Banyak ulama ya yang mereka ya mengaku sebagai ulama, namun bukan ulama yang mewariskan warisan Nabi. Buktinya apa? Mereka mengajarkan sesuatu yang bukan warisan Nabi. Bukan warisan Nabi diajarkan, ini bukan ulama yang rabbani. Ulama rabbani adalah ulama yang dia mengajarkan warisan Nabi saja. Ini namanya ulama pewaris Nabi. Apa arti pewaris? Dia hanya mengambil harta warisan si mayit. Ini namanya apa? Ahli waris. Ya. Ini namanya ahli waris. Nah, kalau ada ulama yang mengajarkan ilmu yang bukan warisan Nabi, ini bukan ulama rabbani. Dia mengajarkan bid'ah, mengajarkan kesyirikan, mengajarkan khurafat, mengajarkan ya hal-hal yang kontroversial kepada masyarakat Islam, maka itu bukan ulama rabbani. Sebagian orang terkadang Masya Allah, ya, ada yang ceramahnya sambil merokok, ada yang ceramahnya sambil mencela jenggot, ada yang ceramahnya sambil mencela cadar, ada yang ceramahnya sambil mencela dan seterusnya. Itu ulama bukan ulama rabbani. Ulama rabbani adalah pewaris Nabi, dia berjenggot, dia ibadahnya ikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya. Ibadah, akhlaknya, dakwahnya, ilmunya benar-benar warisan Rasulullah. Ini namanya ulama rabbani. Ini kelompok pertama dari namanya a'immatil muslimin. Yang kedua, umara al-munaffizuna li syari'atillahi. Walihada naqul al-ulama mubayyinun wal umara munaffizun. Yajibu alaihim an yunaffidhu syari'atallahi fi anfusihim wa fi ibadillahi azza wa jalla. Yang kedua adalah para umara, para pemimpin yang mereka menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala atau yang bertugas mempraktekkan sebagai pelaksana daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini umara. Inilah umara yang disebut, yang seharusnya ada yang dalam hadis ini. Maka kata beliau, bagaimana nasihat kepada para ulama sekarang? Setelah kita memahami dua jenis ulama tadi, dua jenis pemimpin tadi, ada ulama, ada umara. Bagaimana nasihat kepada para ulama? Maka hal ini terjadi berlaku dengan beberapa hal. Yang pertama kata mahabbatuhum, mencintai mereka. Mencintai orang-orang yang mengajarkan ilmu dengan benar, mengajarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annaka idza lam tuhibba ahadan fa innaka lam tata'assa bih, lan tata'assa bih. Jika seandainya kata beliau, ya, orang yang tidak mencintai ulamanya, maka bagaimana dia beragama? Bagaimana dia menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Dia tidak akan mengikuti seorang pun di muka bumi. Ulamanya dia benci, sebagaimana Bani Israel membunuh para ulama.
Bani Israel, orang-orang yang paling jahat, membunuh para nabi, membunuh para ulama dan seterusnya. Ya, orang Islam memuliakan ulamanya. Maka di sini ya, ulama dicintai. Ya, ulama dicintai karena mereka pembawa ilmu, pembawa pewarisan Nabi Muhammad SAW. Tidak dicela, tidak dijatuhkan, sebagaimana tidak pula bergulu kepada para ulama, tidak boleh berlebihan kepada mereka. Maka dalam hal ini kata para ulama Islam, Islam berada di tengah antara kaum Nasara dan kaum Yahud. Yahudi membunuh para nabi. Ya, Nasara berlebihan dalam cinta kepada para nabinya. Sebagaimana Yahud membunuh para ulama, Nasara berlebihan kepada para kiai, para pendeta mereka. Islam mencintai, memposisikan mereka pada posisinya. Tidak membenci, sebagaimana tidak pula berlebihan, gulu, fanatik kepada ulama-ulama yang ada. Namun kecintaan yang harus diberikan kepada mereka. Yang kedua, ma'unatuh, membantu mereka, wa musa'adatuh, memberikan bantuan kepada mereka, fi bayanil haqqi, di dalam menyampaikan kebenaran. Fatunsyar kutubuhum bil wasailil i'lamiyyah al mutanawwi'ah allati takhtalifu fi kulli zamanin wa makanin. Kata beliau yaitu dengan cara menyebarkan buku-buku mereka lewat media-media sosial yang ada, yang selalu berkembang pada setiap zaman dan tempatnya. Nah, ini bagian dari membela, menasihat kepada para ulama, dukung mereka di dalam menyebarkan kebaikan, di dalam menyebarkan buku-buku mereka, menyebarkan nasihat-nasihat mereka lewat ceramah-ceramah dan seterusnya. Ini bagian dari nasihat, memberikan terbaik kepada para ulama Islam. Yang ketiga, azzabu an a'radi, membela akan kehormatan diri mereka jika mereka dirusak kehormatan dirinya, dituduh dengan perkataan yang tuduhan yang tidak berdasar, seperti misalkan ada namanya tuduhan Wahabi, tuduhan ini dan itu, ini tidak berdasar sedikit pun kepada sebagian para ulama kita yang dituduhkan hal itu kepada mereka. Ya, Wahabi adalah sebuah kelompok yang fiktif yang tidak ada hakikatnya sampai saat ini. Ya. Dan itu bagi mereka yang dituduhkan Wahabi, kita membela mereka bahwa tidak ada apapun hubungan dengan Wahabi itu, dan siapa Wahabi, dan tidak ada seorang pun yang mengklaim sebagai seorang Wahabi, pengikut Wahabi. Namun mereka mengatakan semuanya adalah berkat firman Allah, sabda Rasulullah, berkat Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan seterusnya. Bahkan di dalam buku-buku yang dikatakan buku Wahabi, ya, mereka hanya menyebarkan ajaran-ajaran yang diwariskan dari para ulama-ulama sebelumnya. Namun sekarang demikian, ya, banyak orang yang menyerang figur, menyerang person, ya, karena kebencian yang tidak berdasar kepada para ulama Islam. Kita tampil memberikan pembelaan kepada mereka bahwa tidak ada kelompok yang namanya Wahabi. Ya. Semuanya mereka yang dituduhkan Wahabi ini adalah mereka lah yang mengajarkan Al-Quran dengan tafsiran para ulama tafsir, mengajarkan buku-buku hadis dengan penafsiran buku-buku para ulama hadis dan seterusnya. Kata beliau, kemudian yang berikutnya, yang keempat, ya, annaka idza ra'aita minhum khata'an fala taskut, yaitu jika Anda melihat kesalahan dari kalangan para ulama, jangan diam. Ya, jangan mendiamkan kesalahan seorang ulama, karena kesalahan seorang alim itu akan berdampak buruk bagi alam, kata para ulama. Ali mengatakan, ihzar zallatal alim fa inna zallatahu zallat bihi alam. Hati-hatilah, waspadailah kesalahan seorang alim, karena kesalahan dia akan membuat salahnya dan rusaknya alam semesta. Murid-muridnya akan salah, masyarakatnya akan salah dengan fatwa yang keliru. Contoh tadi saya mengatakan, banyak orang, ya, berfatwa bahwa ciri khas Wahabi terorisme, kata mereka, berjenggot,
bercadar, celananya cingkrang dan seterusnya. Ini fatwa kesalahan dari seorang alim yang jutaan orang, ratus juta orang tergelincir mengikuti fatwa itu, maka mereka pun ikut membenci kelompok orang yang dituduhkan ya dengan ajaran Wahabi tadi. Padahal kalau duduk manis berdiskusi nggak akan ketemu ya yang namanya Wahabi. Siapa Wahabi? Tidak ada. Ya, semua orang kan mengatakan apa? Allah, firman Allah, sabda Rasulullah, berkata Imam Tirmizi dalam sunnahnya, Imam Bukhari dalam hadis sahihnya dan seterusnya. Nah, jadi ya bagi orang-orang yang melihat gurunya salah, tegur dengan cara yang baik. Ya, jangan membiarkan guru salah. Ada orang mengatakan bahwa ketika gurunya salah, dia akan mengatakan, ya, dia ya lebih baik daripada Anda. Dia hafal Al-Quran, dia hafal hadis, ya, dan seterusnya. Padahal gurunya salah. Gurunya jelas-jelas salah. Jelas-jelas menyelisihi sekian banyak para ulama misalkan. Dengan berbagai alasan dan seterusnya, maka dia pun mendiamkan kesalahan sang guru. Tidak memberikan apa? Pembanding ilmu wawasan kepada guru tersebut. Karena siapapun mereka adalah manusia biasa. Mereka adalah manusia yang mungkin salah. Ya, mungkin salah. Sebagaimana para ulama kita mengatakan, 4 imam sepakat mengatakan, jangan taklid kepada kami. Jangan taklid kepada kami karena kami manusia biasa, kata mereka. Kami salah, kami lupa, jangan taklid kepada saya. Taklidlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya tentunya kata beliau hal ini bal tunaqish bi adabin wa ihtiram, menyampaikan nasihat kepada guru tersebut dengan apa? Dengan adab dan dengan ihtiram, memuliakan. Li'annahu ahyanan yakhfa 'alal insani al-hukm, terkadang samar hukum bagi seseorang. Fa yunabbih, maka dia diingatkan. Man huwa dunahu fil ilmi, ya, terkadang diingatkan oleh orang-orang yang dia derajat ilmunya di bawah dia. Terkadang diingatkan dengan cara itu. Maka ya jangan diamkan kesalahan guru. Maka yang keempat ini kata beliau yaitu nasihat kepada para ulama kita, jangan diamkan kesalahannya. Berikan nasihat, ya, perbaiki akan guru tersebut. Yang kelima, al-khamis, an tadullahum ala khairi ma yakunu fi da'watin nas, yaitu memberikan arahan, memberikan petunjuk kepada para ulama, ya, kebaikan, cara terbaik untuk mendakwahi manusia. Karena terkadang sang guru ya belum mengerti kondisi sebuah komunitas, sebuah lingkungan. Maka sampaikan, ya, komunitas ini biasanya begini, tradisinya begini, tolong begini dan seterusnya. Tunjukkan, sampaikan kepada mereka ya tentang kondisi mad'u, kondisi objek dakwah di lapangan, agar seorang alim bisa menempatkan diri pada posisi ya yang tepat ketika menyampaikan dakwah kepada mereka. Kata beliau, karena jika Anda melihat ya ada seorang alim yang senang untuk menebarkan ilmu agama dan berbicara tentang banyak hal, ya, dan manusia ternyata berat menerima ilmu dia, maka orang-orang hendaklah memberikan masukan. Ini caranya barangkali, ya, cara agar orang terima dengan cara ini dan seterusnya. Sehingga kata beliau, walihadza kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatakhawwalu ashabahu bil mau'izati, yani la yakthur al-wa'z alaihim ma'a anna kalamahu sallallahu alaihi wasallam mahbubun ila an-nufus khasyata as-sa'ama wal insanu yajibu an yakuna ma'an nasi karra'i yakhtaru ma huwa anfa' wa ajda. Ya, karena terkadang ketika seorang alim ini menyampaikan berat bagi sebagian orang,
berat bagi sebagian orang atau bahkan membosankan dan seterusnya, maka hendaklah ada orang-orang yang memberikan perhatian agar bagaimana ilmu ini sampai kepada masyarakat. Sebagaimana Nabi SAW kata beliau, yaitu tidak menyampaikan ilmu setiap waktu, ya, keadaan tidak, namun jarang-jarang menyampaikan waktu kepada para sahabatnya karena takut ya membosankan, takut adanya kejenuhan di hati para sahabat di kala itu. Ini 5 bentuk nasihat kepada para ulama. Adapun nasihat kepada para umara, kata beliau, maka takunu bi umurin, ya, hal itu dengan beberapa perkara. Yang pertama, i'tiqadu imamatihim wa imratihim, yaitu meyakini kepemimpinan mereka. Menerima bahwa mereka sebagai pemimpin kita baiat mereka. Maka barang siapa yang dia tidak menerima kepemimpinan orang yang dipilih, ya, walaupun dengan cara demokrasi misalkan, ada dengan cara musyawarah, dengan cara warisan dan semisalnya, maka itu tetap menjadi pemimpin bagi kita. Ya, kita ya yakini akan kepemimpinannya, kita baiat. Maka barang siapa yang dia tidak menerima kepemimpinan pemimpinnya, maka dia tidak termasuk orang yang apa? Nasihan li amirihi, yaitu tidak termasuk orang yang memberikan hal terbaik kepada pemimpinnya. Yang kedua, kata beliau, nashru mahasinihim fir ra'iyah, menyebarkan kebaikan mereka di kalangan masyarakat. Tidak membuat apa? Fitnah. Ya, tidak menyebarkan kebencian, tapi menyebarkan kebaikan-kebaikan mereka di kalangan kepada masyarakat. Karena hal itu akan membuat cintanya manusia kepada pemimpin. Ketika mereka cinta pemimpin, maka akan ada ya kedamaian antara pemimpin dan rakyatnya dan seterusnya. Berbeda dengan apa yang ada di zaman kita. Semua orang berbicara tentang pemimpin, ya, menyebarkan informasi tentang keburukan, bahkan sengaja menyebarkan berita yang sifatnya provokatif kepada para pemimpin. Sehingga ya kepercayaan masyarakat kepada pemimpin hilang dan yang ada celaan, laknat dan seterusnya. Padahal pemimpin dipilih oleh mereka sendiri. Mereka yang pilih pemimpinnya. Mereka yang mengangkat, kemudian mereka cela, mereka buang dan seterusnya. Maka kewajiban kita nasihat kepada pemimpin yaitu menyebarkan kebaikan-kebaikan mereka ya kepada di lingkungan masyarakat. Kemudian yang ketiga kata beliau, imtithalu ma amaru bihi wa ma nuhu an wa ma nahau anhu, yaitu mengerjakan apa yang mereka arahkan dan menjauhi apa yang mereka ya larang. Ini bagian daripada nasihat kepada pemimpin. Namun jika hal itu tidak di dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi taat kepada pemimpin dalam hal-hal yang baik dan tidak taat kepada perintah mereka di dalam hal yang sifatnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kaidah para ulama kita mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak boleh taat kepada siapapun itu di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Muhammad mengatakan tidak disyaratkan taat kepada pemimpin itu, ya, pemimpinnya harus orang-orang yang saleh. Dan tidak disyaratkan maksud pemimpin di sini adalah orang yang menerapkan Al-Quran dan Sunnah sebagai dasar negara. Tidak. Tidak disyaratkan demikian. Ya. Karena ada orang-orang yang mengatakan bahwa pemimpin yang wajib ditaati itu adalah pemimpin yang menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai dasar negara. Ternyata bukan itu. Ya. Pemimpin yang ditaati adalah pemimpin yang diangkat oleh manusia dengan acara apapun dan dia diterima oleh masyarakat umum sebagai pemimpin, maka dia ditaati kebaikannya dan ditolak keburukannya dan dinasihati kesalahan-kesalahannya. Karena ada orang di zaman kita mensyaratkan pemimpin yang ditaati itu kata mereka adalah
yang menerapkan hukum Allah, Al-Quran dan hadis. Adapun seperti Indonesia, seperti negara-negara yang ada saat ini yang tidak menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai patokan hukum, kata mereka, ini tidak bisa dijadikan sebagai pemimpin yang sah, waliul amar, dan tidak ada ketaatan kepada mereka. Yang tepat apa? Hendaklah seseorang mentaati pemimpin dalam kebaikan, ya, dan menolak akan keburukan-keburukannya. Banyak hadis tentang hal itu. Baik, yang keempat, kata beliau, satru ma'ayibihim ma'amkan. Satru ma'ayibihim ma'amkan, yaitu menutup aib-aib mereka, keburukan-keburukan mereka semampu kita. Selagi mampu menutup aibnya, maka tutup, jangan sebarluaskan. Jangan sebarluaskan. Ini terkadang terjadi pada diri kita sendiri. Ada aib misalkan, maka kita ikut menyebarluaskan. Ya, ini ternyata bukan bagian dari nasihat kepada para pemimpin kita. Yang kelima, kata beliau secara singkat, adamul khuruji alaihim, tidak boleh melakukan kudeta atau memberontak kepada mereka. Kecuali antarau, kata Nabi, antarau kufran bawahan, kita melihat kekufuran yang jelas, mereka berbuat kufur, mengajak kepada kekufuran, maka di sini tidak boleh ya taat kepada mereka, dan kaum muslimin menyiapkan kekuatan untuk melengsarkan orang itu. Itu pun ada fikihnya, tidak sembarangannya. Ya. Jika mampu, dengan kemampuan mengajak kepada kekufuran, kaum muslimin punya kekuatan untuk melengsarkan, lengsarkan. Tentunya dengan melihat maslahat dan mafsadat juga. Jangan sampai seperti sebagian negara, lihat pemimpinnya misalkan melakukan koalisi dengan negara kafir, kemudian mereka ingin kudeta padahal tidak ada kekuatan apa-apa. Mereka hanya memiliki batu untuk melempar senjata, tank-tank, baja tempur itu, maka ini tidak maslahat. Tidak boleh khuruj, tidak boleh berontak di kala itu. Ini kalau jelas kufron bawahan, dilihat oleh mata kita, mereka kufur. Nah, di zaman kita, ya, kebanyakan pemimpin kita, mereka adalah orang-orang yang banyak terkena syubhat dan syahwat. Maka dikufurkan pun, ya, tidak sembarangan, kata para ulama kita. Mengkufurkan pemerintah, ini butuh fikih. Ya, ada syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku di sana. Ini yang kelima. Ya, dan ini ya 5 nasihat kepada para pemimpin. Adapun wa ammatihim, nasihat bagi umumnya kaum muslimin, kata beliau, awamul muslimin, awamnya kaum muslimin, wa nushu li ammatil muslimin bi an tubdiya lahumul mahabbata wa basyashatal wajhi. Itu dengan cara Anda mencintai mereka, orang-orang muslim. Ya. Orang-orang beriman Anda cintai. Wa basyashatal wajh wa ilqa'is salam, dan bertemu dengan wajah yang ceria kepada kaum muslimin dan menyampaikan salam kepada mereka. Wal musa'ada wan nasiha, memberikan nasihat kebaikan, tegur jika salah, ingatkan jika lupa. Wal musa'ada, membantu mereka jika butuh bantuan kita. Wa ghairu dzalika mimma huwa jalibun lil masalih dafi'un lil mafasid. Dan selain itu yang merupakan mendatangkan kebaikan dan menolak kemudaratan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini nasihat yang disampaikan di dalam hadis ini, bahwa nasihat kepada Allah, nasihat bagi Allah, nasihat bagi kitab Allah, nasihat bagi Rasulullah, nasihat bagi para ulama dan para umara, dan juga kepada umum kaum muslimin. Yaitu dalam hadis lain mengatakan bahwa barang siapa yang dia tidak menasihati mereka, maka bukan bagian dari mereka. Orang yang disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab di dalam
kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, kata beliau, man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Orang-orang yang dia tidak peduli kepada perkara kaum muslimin, dia bukan bagian dari mereka. Wa man lam yumsi wa yusbih nasihan lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li imamihi wa li ammatil muslimin falaysa minhum. Dan barang siapa yang dia petang harinya atau pagi harinya tidak menjadi orang yang kita sebutkan di muka, memberikan nasihat bagi Allah, Rasulullah, kitab Allah, para ulama dan para umara dan para kaum muslimin, dia tidak memberikan hak mereka itu, maka dia bukan dari mereka. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kajian kita pada malam hari ini, bagian dari murojaah kita kepada hadis yang ke-7, ya, tentang agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Di sini ada ungkapan-ungkapan mulia, ya, yang ungkapan emas dari para salaf. Fudail bin Iyad mengatakan, al-mu'min yastur wa yansah wal fajir yahtiku wa yu'ayyir. Muslim itu dia adalah menutup dan memberikan nasihat, menutup aib dan memberikan nasihat. Sedangkan orang yang fajir membuka aib, membongkar aib, ini orang yang fajir. Dan para salaf, jika mereka memberikan nasihat kepada orang lain, wa'azuhu sirran, dia memberikan nasihat secara rahasia. Ini nasihat. Ini fikih nasihat, ya. Ini butuh kajian lain. Fikih nasihat kepada kaum muslimin. Kata ya Al-Imam bin Rajab, kana salafu idza aradu nasihata ahadin wa'azuhu sirran. Salaf, kaum salaf, mereka jika ingin menasihati seseorang, maka dia mengingatkannya secara tersendiri, secara tertutup. Hatta qala ba'duhum, sampai sebagian mereka mengatakan, man wa'adha akhahu fima bainahu wa hiya nasiha. Barang siapa mengingatkan saudaranya rahasia, itu baru nasihat. Wa man wa'adhahu ala ru'usin nasi fa innama wabbakhahu. Maka barang siapa menasihati, menegur saudaranya di tengah khalayak ramai, hakikatnya dia telah mencelanya, menjatuhkannya, dan telah melecehkan harga diri saudara muslimnya. Ini kadang terjadi, ya, sering terjadi barangkali di dunia nyata, ya, atau bahkan di grup-grup WhatsApp, barangkali menegur orang langsung di muka umum, ya, berdiskusi, berdialog, berdebat di grup WhatsApp, dan dia membuka aib-aib dan seterusnya. Ini tidak dibenarkan. Ini tidak dibenarkan, ya, sebagaimana nasihat kaum salaf. Ini sekiranya dapat disampaikan, semoga bermanfaat kepada semuanya. Jika ada soal barangkali, ya, ini hanya kajian murojaah, ya, kajian murojaah dari apa yang kita baca dari hadis arba'in ini. Semoga ada manfaatnya dan ada keberkahan untuk kita semuanya, dan minimal menjadi peringatan dan bahan murojaah, pengingat, ya, bagi kita semua bagaimana akan kandungan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika ada soal barangkali dari ikhwan yang hadir, ya, silakan untuk mengangkat tangan, ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik, ada pertanyaan di sini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menegur rekan sejawat untuk menggunakan hijab yang baik? Baik, menegur rekan, ya, agar dia bisa menggunakan hijab yang syar'i, yang baik. Maka pertama tadi kita mengatakan bahwa sampaikan dengan cara rahasia. Sampaikan dengan cara rahasia, japri, datangi dia. Ya, sampaikan bahwa ukhti, saya, ya, ingin menyampaikan sesuatu yang terbaik buat anti. Saya berharap agar anti lebih baik, ya.
agar kita bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Saya mencintai anti karena Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa perkara ini ada dalam Al-Quran ini dan seterusnya. Sampaikan dengan cara yang baik dan sopan ya kepada orang tersebut, dan fahami karakter orang yang akan kita sampaikan. Kapan waktu dia senang untuk berbicara, ya keadaan apa yang dia bisa menerima nasihat, pilih waktu-waktu tersebut. Sampaikan dan hadiahkan hijab yang terbagus untuk dia. Beli hijab yang terbagus untuknya. Katakan, ya ini hadiah untuk anti agar Allah memberikan rahmat hidayah kepada saya dan juga anti. Dan yang paling penting, sampaikan dengan cara ikhlas, ya dengan cara ikhlas agar hal itu berbuah kepada orang yang kita nasihati. Jadi berikan hadiah berupa hijab, ya, dan baca tentang hukum-hukum hijab ya secara terperinci, kemudian sampaikan kepada beliau dengan cara yang baik, dengan cara japri, datangi dan berkunjung ke rumahnya, berikan hadiah dan sampaikan bahwa hijab bukan karena wanita itu cantik, tapi karena dia perempuan. Berhijab, berjilbab bukan karena dia cantik, tapi karena dia perempuan. Semoga Allah berikan kemudahan ya di dalam memberikan teguran, di dalam memberikan nasihat kepada saudari tersebut. Semoga Allah berikan hidayah, berikan keberkahan kepada yang memberi nasihat dan kepada yang dinasihatkan. Wallahu taala a'lam bissawab. Ya. Jika ada soal, silakan angkat tangan. Baik, tidak ada soal, barangkali sudah jelas ya apa yang disampaikan. Ya, semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semua untuk bisa beramal, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, menjadi penasihat yang terbaik bagi Allah, penasihat terbaik bagi kitabullah, Rasulullah, dan para ulama kita, para guru kita, para pemimpin kita, dan juga kepada kaum muslimin secara umum. Semoga Allah memberikan kemudahan dan keberkahan kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Dan saya ucapkan jazakumullah khairan kepada tim yang bertugas yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan yang terbaik kepada kita semua, dan juga kepada hadirin sekalian yang hadir mengikuti kajian kita, murojaah kita pada malam hari ini. Semoga Allah berkahi semuanya. Ini dapat disampaikan. Ya subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.